Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Ada yang mengatakan, oh, hutang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Para ahli yang mengerti tahu bahwa hutang ini mengancam kedaulatan negara kita. Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati 10.000 triliun rupiah pada kuartal 1 2026. Di tengah kenaikan tersebut, ekonom mulai menyoroti dampaknya terhadap APBN dan ruang fiskal pemerintah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR, Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai 9.920,42 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Jumlah itu naik sekitar 282,52 triliun rupiah atau 2,9% dibandingkan posisi akhir Desember 2025 sebesar 9.637,99 triliun rupiah. Secara rasio, utang pemerintah setara 40,75% terhadap produk domestik bruto atau PDB, meningkat dari 40,46% pada akhir tahun lalu. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang sebesar 60% terhadap PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dari total utang tersebut, mayoritas masih berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN yang mencapai 8.652,89 triliun rupiah atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah. Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar 1.267.052 triliun rupiah atau sekitar 12,78%. Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik, tulis DJPPR. Kemenkeu dalam laporan resminya dikutip Sabtu 9 Mei 2026, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilet menilai persoalan fiskal Indonesia saat ini tidak bisa hanya dilihat dari besarnya rasio utang terhadap PDB. Secara formal itu berarti Indonesia belum masuk zona berbahaya, tetapi dalam praktiknya, kesehatan fiskal sebuah negara hari ini tidak lagi ditentukan hanya oleh seberapa besar stok utangnya, ujar Yusuf pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Yusuf, indikator yang perlu dicermati justru rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara yang kini mendekati 16,7%. Artinya dari setiap Rp100 penerimaan negara, sekitar 16 hingga 17 rupiah digunakan untuk membayar. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan teman-teman ya. Kenapa? Ini adalah salah satu ya pidato Pak Presiden Prabowo Subianto ya saat menyampaikan narasinya ya di depan seluruh para pejabat dan tentu di seluruh masyarakat Indonesia, yang dimana beliau mengatakan bahwa utang Indonesia semakin banyak teman-teman ya. Jadi naik terus 1 miliar per hari. 1 miliar apa 1 triliun ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada yang mengatakan, oh kalau banyak utang tidak masalah, itu kata-kata beliau. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan ya para teman-teman ya dalam pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak kita ini? Tentu banyak ya pernyataan-pernyataan para netizen yang sudah memberikan statement mereka juga dalam cuplikan ini. Mari kita lihat teman-teman satu persatu. Di sini ada yang berkomentar teman-teman mengatakan utang banyak tidak masalah. Maksudnya Pak Prabowo, utang itu membangun negara, mensejahterakan rakyat. Tapi utang banyak memperkaya harta pejabat termasuk MBG. Pejabat MBG tambah kaya, ya generasi anak bangsa diracun. Itu yang menjadi masalahnya Pak Presiden Prabowo. Itu tidak becus. Nah ini satu yang menarik bahwa ya tidak masalah kita pun meminjamkan uang ini kalau secara pribadi teman-teman ya. Kita mengajukan pinjaman misalnya di bank atau meminjamkan uang di salah satu tempat peminjaman, itu tidak bermasalah ketika uang itu kita gunakan untuk usaha ya,
untuk usaha, untuk membangun usaha misalnya, supaya kita juga secara ekonomi, secara keuangan mampan, ya. Nah, jadi itu tidak masalah, tapi dengan catatan kita harus mampu ya membayar utang-utang kita itu. Nah, jadi yang jadi masalah ketika kita meminjamkan uang itu di suatu bank misalnya, atau di tempat peminjaman, lalu hanya untuk menikmati sementara, ya. Artinya tidak ada tujuan arahnya, hanya untuk menikmati sesaat dan memperkaya diri sesaat, tapi habis itu tidak lagi ada uangnya, tapi utang jalan terus. Nah, itu yang menjadi repot, dan bahkan tidak sedikit orang mengalami hal demikian. Nah, sama ibaratnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwa utang banyak ya, setiap hari naik terus. Ya, itu tidak masalah Pak Presiden, teman-teman kita. Yang penting itu akan mengubah hidup masyarakat. Ada perputaran uangnya, sehingga kita juga mampu untuk membayar, melunasinya, asalkan itu bertujuan untuk membangun ekonomi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ya, kesejahteraan masyarakat, dan dinikmati oleh rakyatnya, dan negara maju dan segala macam diberikan untuk pembangunan ini, pembangunan sana, jalan dan bangunan-bangunan apa ya, itu yang penting terlihat. Tapi kalau seperti ya MBG saat ini ya hanya memperkaya diri sendiri para pejabatnya, itu tidak merata dinikmati oleh para masyarakatnya, ya. Nah, juga ada yang berkata bikin lagi EBG ya, jadi biar bisa nambah utang ya, dan koperasi merah putih, koperasi hijau, kuning, ungu, coklat, hitam, pelangi, biar ada pengadaan sepatu bila perlu 1 juta satu pasang, yang kaos kaki 1 M ya pasang, habiskan saja uang negara ini sampai bubar. Nah, itu kenapa tidak ya masyarakat, kenapa ya mereka sampai kesal ya, bahwasanya sementara ya para pejabat menghambur-hamburkan uang ya, diberikan, diarahkan kepada tujuan-tujuan yang tidak jelas dan tidak tepat sasarannya. Ya wajarlah uang kita habis, uang kita tidak ada lagi, maka negara terus bertambah utangnya, tidak ada lagi perputaran ya. Nah, kalau hanya mengharapkan dari masyarakat untuk bayar dari pajak, ya itu jangan berharap bisa ketutup semua ya. Jadi yang pusing nanti para pejabat, bisa negara kita ini nanti bubar teman-teman, tidak ada pemimpinnya ya. Ya, hutang negara makin meningkat, kekayaan Bapak juga semakin meningkat. Nah, ini menjadi fenomena yang terjadi teman-teman ya. Kami tidak pernah merasa pinjam uang negara, tapi kok utang negara banyak sekali. Nah, itu bagaimana ini teman-teman ya? Ada yang mengatakan kami tidak pernah merasa meminjam uang ke negara lain. Kenapa Bapak tiba-tiba sekarang bilang ya banyak utang negara? Ya kalian pejabat itulah yang menikmati, kalian yang meminjam. Masa sekarang dibebankan kepada rakyat, dibebankan teman-teman kepada kita sebagai masyarakat Indonesia. Makanya kita ditekan dengan harga-harga kebutuhan pokok naik ya, secara tidak langsung. Kita ditekan masalah sebentar lagi ya kita melihat BBM apa naik apa tidak, tapi yang sudah jelas pajak sudah naik. Dan itu ya, dari sekian juta masyarakat Indonesia ya, kalau bayar misalnya ada persen pajak, bayangin itu teman-teman, berapa per hari, berapa per bulan, dan itu. Nah, jadi itu cara pemerintah untuk membayar utang kita, utang negara ya, diambillah dari uang rakyat, dari para pengusaha itu pajak-pajaknya. Kita bayar pajak motor, kita bayar pajak mobil, kita bayar pajak usaha ya, dari situlah teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kok semakin aneh ya, terasalah suka-suka ya, senang. Sudah tahu hutang naik, MBG malah digas. Harusnya anggaran MBG itu bisa buat bayar utang per hari, atau MBG itu bisa di rem
Prabowo Gibran memang hebat, ya berjoget bisa menambah hutang 1 triliun setiap hari. Wow, ini prestasi yang sangat membanggakan. Nah teman-teman, itulah ya, kalau hutangnya banyak, Pak Den, usiaku sudah tua, mikir apa lagi, negara tidak bisa dipertahankan ya. Utang negara semakin banyak, uang di Danatara semakin banyak, di mana-mana ya, salahnya kira-kira apa? Sama-sama banyak teman-teman ya. Utang banyak, Danatara banyak. Jadi kita lihat bentar lagi negara ini dijual apa enggak ya. Ya, jadi semoga bisa dikelola dengan baik negara yang membeli. Lalu kita lihat bahwa Pak Seskap juga kemarin pernah mengatakan bahwa ya negara kita ini kok masih baik-baik ya, tidak ada chaosnya, tidak ada ya intinya harus baik-baik lah ya, intinya tidak ada chaosnya, katanya semua bisa terkelola dengan baik. Tapi sementara Pak Presiden juga mengatakan negara kita semakin banyak utang, tiap hari naik terus sampai 1 triliun per hari. Jadi oke teman-teman ya, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan silakan ya, berikan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.